Bangunan pabrik tahu porak-poranda setelah sebuah ketel uap di bagian pengelolaan meledak. Akibatnya, 7 orang pekerja menjadi korban ledakan. Misteri penemuan mayat wanita dalam karung di Kabupaten Serang, Banten berhasil diungkap polisi. Pelaku tak lain adalah paman sekaligus suami istri korban. Usai dilakukan otopsi ulang beberapa waktu lalu, tim kuasa hukum Brigadir Yosua menemukan sejumlah kejanggalan pada luka di tubuh korban. Salah satunya otak korban ditemukan di bagian dada. Kemenangan wajib diraih tim nasional Indonesia saat berjumpa Singapura dalam ajang Piala AFF U16 malam nanti. Halo, selamat pagi pemirsa. Senang sekali kami dapat kembali menyapa Anda pagi ini dalam program Fokus Pagi edisi Rabu 3 Agustus 2022 bersama saya Jimmy Darusman dan saya Sheila Baladraf. Dan tentunya dalam 1,5 jam ke depan kami akan hadir dengan rangkaian informasi dan peristiwa terbaru yang berhasil dihimpun tim redaksi kami hingga dini hari tadi. Langsung saja kita ke informasi pertama pemirsa. Gara-gara ketel uap meledak, sebuah pabrik tahu di Asahan, Sumatera Utara hancur porak-poranda. Sedikitnya 5 karyawan pabrik terluka terkena serpihan ketel dan uap panas. Bangunan pabrik tahu di Dusun 5, Desa Bunut Seberang, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara ini porak-poranda setelah sebuah ketel uap di bagian pengolahan meledak Selasa siang. Akibat ledakan itu, sejumlah rumah warga sekitar pabrik tahu itu juga mengalami kerusakan. Saat kejadian, warga mendengar suara ledakan yang sangat kuat diiringi getaran sehingga sempat menimbulkan kepanikan. Lagi piring. Ya. Itu gimana suara ledakannya? Meledak gitu ya. Bu, ini yang meledak ini dari mana sumbernya? Dari pabrik tahu sih. Seluruhnya 5 pekerja luka-luka dievakuasi dari reruntuhan dinding bangunan. Seluruh korban sudah dilarikan ke rumah sakit dan sedang dalam perawatan. Sejumlah personel Polres Asahan yang tiba di lokasi kejadian masih meminta keterangan karyawan pabrik dan warga setempat. Namun demikian, pihak kepolisian dan pemilik pabrik tahu belum memberikan keterangan terkait peristiwa tersebut. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Asahan, Sumatera Utara. Ya, 7 orang pekerja menjadi korban ledakan mesin uap di pabrik tahu Dusun 5 di Kecamatan Pulau Bandring, Asahan. Ya, 3 korban mengalami luka berat dan dirawat di Rumah Sakit Abdul Manan Simatupang, Kisaran, sedangkan 4 lainnya hanya luka ringan. Tiga pekerja pabrik Selasa petang menjalani perawatan di Rumah Sakit Abdul Manan Simatupang, Kisaran karena mengalami luka yang cukup parah terkena hantaman dan benturan material ledakan di bagian wajah. Sapari, sang pemilik pabrik pengolahan tahu, memastikan akan menanggung seluruh biaya pengobatan pekerja yang menjadi korban ledakan. Menurut Sapari, dugaan sementara, ledakan mesin uap terjadi lantaran para pekerja lupa mengisi air. Ya, biasanya kalau yang kerja itu kan setiap mau apa diisi air dulu. Mungkin ya lupa ngisi air. Dengan lupa ngisi air ditambah api terus. Jadi tekanan itu nggak ada keluar. Jadi kemungkinan apa ya? Kemungkinan itulah. Sementara Camat Pulau Bandring menyatakan masih melakukan pendataan terhadap rumah warga terdampak ledakan. Sejauh ini baru 1 warga yang melapor rumahnya mengalami kerusakan akibat dampak ledakan. Masih dalam proses penyelidikan untuk penyebabnya. Kalau korban yang terdata sama saya sampai hari ini ada 7 orang. 2 orang warga Kecamatan Pulau Bandring, Desa Bunut Seberang. Selebihnya ada 5 orang itu warga Desa Pondok Ungur, Kecamatan Rawang Pancarga. Di lokasi kejadian, pabrik tahu yang porak-poranda telah dipasangi garis polisi. Polres Asahan, Sumatera Utara belum memberikan keterangan terkait insiden ini. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Asahan, Sumatera Utara.
Pemirsa, kebakaran menghanguskan sebuah pabrik mebel di Pasuruan, Jawa Timur Selasa sore. Sementara di Sleman, Yogyakarta, sebuah toko mebel interior juga hangus dilalap si jago merah hingga menimbulkan kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Rumah baru dibangun. Petugas pemadam kebakaran yang sudah berada di lokasi berusaha memadamkan api di toko yang berada di antara gedung bertingkat ini. Api dengan cepat membesar, menjalar ke barang-barang yang mudah terbakar. Kejadian berawal saat beberapa karyawan toko bersih-bersih serta membakar sampah yang berada di belakang gudang toko. Diduga terkena tiupan angin, api yang membakar sampah menyambar cairan mudah terbakar yang berada di dalam gudang. Api berhasil dipadamkan 30 menit kemudian setelah tim gabungan menerjunkan 8 mobil pemadam kebakaran. Untuk yang terbakar ini adalah gudang atau interior. Gudang interior di mana di dalam gudang tersebut ada bahan-bahan yang mudah terbakar seperti thinner, lem, triplek maupun barang-barang yang lainnya. Sementara kepulan asap tebal membumbung tinggi dari sebuah pabrik mebel yang terbakar di Desa Cangkring Malang, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Kepanikan melanda para karyawan yang tengah beraktivitas. Mereka pun mencoba menyelamatkan diri dan ada pula yang membawa beberapa barang untuk dievakuasi. Kebakaran diduga terjadi akibat korsleting listrik pada mesin blower di gudang produksi. Banyaknya barang yang mudah terbakar dalam gudang menyebabkan api mudah membesar dan cepat menjalar. 2 mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api agar tak menjalar ke gudang dan kantor administrasi yang lokasinya berdekatan. Tim Liputan melaporkan. Sementara di Jawa Barat, pemirsa, sebuah minibus yang dimodifikasi diduga menjadi penimbunan BBM bersubsidi di Garut hangus terbakar. Dugaan sementara mobil terbakar akibat korsleting pada bagian mesin. Gambar video amatir warga ini merekam peristiwa saat sebuah minibus terbakar hebat di Jalan Raya Samarang, Garut, Jawa Barat. Warga berupaya memadamkan api dengan alat seadanya sambil menunggu datangnya petugas pemadam kebakaran. Amukan si jago merah akhirnya bisa dijinakan oleh petugas Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Garut 1 jam pasca api membesar. Dari hasil sementara olah tempat kejadian perkara yang dilakukan kepolisian, diduga percikan api muncul akibat adanya korsleting pada mesin. Di sisi lain, polisi menemukan adanya kejanggalan pada saluran bahan bakar kendaraan yang diduga telah dimodifikasi untuk menimbun BBM. Dilihat tadi ada keran atau apa di bawah tangki itu apa, Nan? Nah, itu kami akan melakukan penyelidikan lebih lanjut. Ya, penyelidikan lebih lanjut. Ini apa yang dilakukan oleh pemilik maupun pengemudi kendaraan. Tidak ada korban jiwa akibat kejadian ini meski sempat terjadi kemacetan, namun kini arus lalu lintas di sekitar lokasi kembali normal. Eko Setiabudi melaporkan dari Garut, Jawa Barat. Polresta Serang Kota Banten melakukan razia kendaraan bermotor yang menyasar kendaraan roda 2 maupun roda 4. Nah, hasilnya masih banyak pengendara yang melanggar dan berkendara dengan kendaraan yang tak sesuai standar. Razia kendaraan kembali digencarkan Polresta Serang, Banten. Selain menindak pengemudi yang melanggar rambu-rambu lalu lintas, polisi juga menindak pengendara yang tidak membawa surat-surat kendaraan saat berkendara. Razia akan dilakukan secara rutin agar masyarakat semakin tertib berlalu lintas, baik secara administrasi maupun secara perilaku saat berkendara. Jenis pelanggaran yang banyak ditemui yakni tidak membawa surat-surat kendaraan. Sebagai efek jera, polisi pun langsung memberikan sanksi tilang. Ratusan kendaraan kena tilang dalam razia ini. Saran kami adalah pengguna kendaraan roda 2 maupun roda 4 yang secara administrasi dia belum bisa melengkapi, contoh tidak membawa SIM atau tidak punya SIM, tidak membawa STNK. Masyarakat diimbau tertib berlalu lintas baik secara administrasi maupun kendaraan yang sesuai standar demi untuk keselamatan pengendara. Ariel Maranus melaporkan dari Serang, Banten. Di informasi lainnya, pemirsa, tim Densus 88 anti teror menangkap seorang warga Magetan yang diduga terlibat tindak pidana terorisme. Pelaku yang diduga merupakan jaringan jamaah Islamiyah langsung dibawa ke Mabes Polri.
Rumah RY di Kecamatan Pelausan, Magetan, Jawa Timur ini tampak sepi. Terduga teroris tersebut ditangkap tim Densus 88 saat dalam perjalanan menuju pondok pesantren di Desa Durenan Selasa pagi. RY ditangkap karena diduga sebagai anggota jaringan Jamaah Islamiyah. Di tahun 2013, ia pernah melakukan seleksi anggota dan pernah ke Suriah melalui Dubai serta mengikuti pelatihan militer. Aksi demonstrasi warga di seputaran kota Labuan Bajo dibubarkan paksa petugas. Petugas memaksa para pendemo untuk membubarkan diri lantaran aksinya tanpa izin kepolisian. Petugas Brimob ini menanyakan izin aksi demonstrasi warga yang digelar di kawasan Lancang, Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Koordinator aksi pun nampak bernegosiasi dengan petugas agar diizinkan menggelar aksi demo. Permintaan warga ini pun tak digubris petugas. Akhirnya, aksi demonstrasi ini pun dibubarkan paksa. Petugas beralasan, pembubaran paksa dilakukan lantaran aksi demo ini tanpa izin kepolisian dan akan mengganggu ketertiban. Bagi kami adalah hal yang sangat tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh pihak kepolisian sendiri. Alasannya kenapa? Kami sudah membuat surat pemberitahuan kepada Kapolres. Aksi ini bertujuan menolak kenaikan tarif masuk Pulau Komodo dan Pulau Padar di kawasan Taman Nasional Komodo senilai Rp3.750.000 setiap orang per tahun. Sementara, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengapresiasi masukan aspirasi dari para pelaku pemangku kepentingan. Pihaknya memohon warga untuk menahan diri untuk tetap tenang, berpikiran sejuk demi kebangkitan pariwisata dan ekonomi kreatif. Penataan ini juga akhirnya akan justru menggerakkan, menggeliatkan kembali Labuan Bajo dan meningkatkan kunjungan dari para wisatawan. Jangan sampai polemik yang timbul karena upaya pembatasan dan biaya kontribusi konservasi ini justru menimbulkan narasi-narasi yang negatif sehingga akhirnya mengurangi kunjungan wisatawan yang berkualitas dan berkelanjutan untuk Labuan Bajo. Sementara itu, para pelaku UMKM di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur mulai mengeluhkan sepinya pembeli cenderamata oleh wisatawan yang berkunjung ke Pulau Flores. Para pelaku UMKM meminta kepada pemerintah agar mensosialisasikan kenaikan tarif baru ini, sehingga hal ini tak berdampak besar pada seluruh warga yang bergantung hidup di bidang pariwisata. Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, penyidik Bareskrim Polri memeriksa kuasa hukum keluarga Brigadir Yosua Huta Barat sebagai saksi pelapor. Sebelumnya, kuasa hukum melaporkan terkait dugaan penganiayaan dan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua yang tewas di rumah dinas Irjen Pol Verdi Sambo. Tim kuasa hukum keluarga Brigadir Yosua Huta Barat atau Brigadir J mendatangi gedung Bareskrim Polri Selasa sore. Kedatangan mereka untuk memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik sebagai pelapor dalam kasus dugaan penganiayaan dan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J yang dilaporkan beberapa waktu lalu. Setelah menjalani pemeriksaan selama 4 jam, tim kuasa hukum keluarga Brigadir Yosua Huta Barat meninggalkan gedung Bareskrim Polri Selasa malam. Dalam pemeriksaan, tim kuasa hukum yang diketuai Kamarudin Simanjuntak menanyakan ke penyidik soal pakaian dan telepon genggam milik Brigadir J. Bertanya tentang apakah handphone daripada almarhum Brigadir Polisi Nofriansah Joshua Huta Barat sudah ketemu atau belum? Mereka semua tidak ada yang berani menjawab. Lalu saya tanya, apakah saya harus berkirim surat untuk menanyakan itu? Sudah dikuasai penyidik atau belum handphonenya? Yaitu 3 handphone dengan 4 nomor. Karena saya menggunakan metode aplikasi, ternyata isi handphone itu semua sudah dihapus, saya bilang. Mereka tidak berani menjawab, lalu mereka bilang biar sebaiknya saya bersurat ke Kabareskrim atau kepada Dirtipidum. Lalu saya tanya lagi, ini kan penyidikan sudah berapa lama? Apakah bajunya almarhum, mulai bajunya, dalamannya, celananya, kaos kakinya, sepatunya sudah dikuasai penyidik atau belum? Mereka juga tidak bisa menjawab.
Sebelumnya, tim kuasa hukum melapor ke Barreskrim Polri terkait adanya dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua di rumah dinas Irjen Polisi Verdi Sambo pada 8 Juli lalu. Dugaan pembunuhan berencana ini merujuk pada sejumlah kejanggalan kematian korban terkait luka tembak dan luka benda tumpul serta senjata tajam di tubuhnya. Sementara itu, kuasa hukum Putri Chandrawati, istri Irjen Verdi Sambo, meminta Direktorat Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri agar segera memproses kasus pelecehan seksual yang dilaporkannya untuk memperoleh kepastian hukum. Satu, soal kepastian laporan dari klien kami. Karena seperti yang kami dapat, SP2HP-nya, ya, surat pemberitahuan perkembangan penyelidikan, semua syarat untuk gelar perkara itu sudah terpenuhi. Ya, itu yang pertama, kepastian hukum. Kedua, tentu kami minta perlindungan hukum. Kenapa? Ya, karena ini korban perempuan. Hingga kini Putri Chandrawati masih dalam pengawasan beberapa psikolog yang ditunjuk Polri. Pemeriksaan terhadap istri Irjen Verdi Sambo itu belum bisa dilakukan karena belum ada rekomendasi dari psikolog. Muhammad Nur melaporkan dari Jakarta. Sementara itu, Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan akan mengawal kasus penembakan Brigadir Yosua sampai tuntas dan menurutnya pasti akan ada titik terangnya. Ya, sementara itu tim kuasa hukum Brigadir Yosua menemukan sejumlah kejanggalan pada luka di tubuh korban usai dilakukan otopsi ulang beberapa waktu lalu. Sejumlah kejanggalan ditemukan dari hasil otopsi ulang Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat yang diperoleh tim kuasa hukum dari catatan dokter perwakilan keluarga. Mereka dilibatkan dalam ekshumasi pada tanggal 27 Juli lalu. Kejanggalan tersebut diantaranya, otak korban tidak ditemukan di bagian kepala, tetapi di bagian dada. Luka tembak pertama ditemukan di bagian kepala belakang menembus hidung, hingga luka tembak keempat yang ditemukan di pergelangan tangan hingga tembus. Selain luka tembak, tim kuasa hukum juga memaparkan beberapa luka lain yang menguatkan dugaan pihak warga terkait adanya pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua. Di tengkorak itu ada 6 retakan dan otak tidak ditemukan lagi di situ. Kemudian di bawah mata ini ada sobekan-sobekan diduga benda tajam. Kemudian di atas alis. Kemudian di bahu sebelah kanan. Ini bahu sebelah kanan ada luka terbuka. Dokter belum tahu penyebabnya, maka diambil sampelnya untuk diperiksa di lab. Sementara itu, Menko Polhukam Mahfud MD meminta masyarakat selalu mengikuti perkembangan penanganan kasus penembakan Brigadir Yosua yang pastinya akan ada titik terang. Minta masyarakat ikuti saja perkembangan ini, nanti akan ada ujungnya. Saya tidak akan masuk ke substansinya kecuali satu hal, bahwa Presiden minta agar ini dibuka dengan sejujur-jujurnya. Kalau ada yang tersembunyi atau disembunyikan, nanti akan terlihat kalau ada upaya seperti itu. Itu aja. Otopsi ulang jenazah Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat dilakukan tim independen 27 Juli lalu atas permintaan keluarga. Tim khusus Barreskrim Polri belum mengumumkan hasil otopsi ulang karena tim forensik membutuhkan waktu antara 4 hingga 8 minggu. Muhammad Nur melaporkan dari Jakarta. Beralih ke informasi lain pemirsa, kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Perak Barat, tepatnya di samping SPBU arah ke Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Kecelakaan melibatkan kendaraan roda 4 serta seorang pengemudi motor yang tewas di lokasi kejadian. Wanita parubaya pengendara sepeda motor ini meninggal di lokasi kejadian sesaat setelah motornya diduga bersenggolan dengan mobil dinas milik anggota TNI AL. Saat kejadian, motor oleng dan terjatuh hingga kepala korban terbentur beton pembatas jalan. Ya, dari keterangan saksi mata, peristiwa terjadi saat motor dan minibus berjalan dari arah yang sama di Jalan Perak Barat. Kecelakaan terjadi diduga setelah keduanya bersenggolan saat korban hendak berjalan lurus, sedangkan mobil berbelok menuju ke arah Tol Perak. Kasus laka lantas ini langsung diambil alih oleh Polisi Militer Angkatan Laut. Ini mau ambil dari lurus, mobil ini dari sini naik bumper bisa kiri. Jadi itu kayak oleng mas. Nah, oleng jatuh. Ada ibu seret sampai jatuh nafas.
Ya, sejumlah laporan menarik masih akan hadir usai kumandang azan subuh untuk wilayah ibu kota DKI Jakarta dan sekitar. Ya, di antaranya kita akan menyimak sebuah benda asing jatuh di area perkebunan sawit di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Diduga benda tersebut merupakan serpihan roket milik Tiongkok. Sesaat lagi. Ya, sekali lagi pemirsa, selamat menjalankan ibadah sholat subuh, tapi ini khususnya bagi Anda berada di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya terlebih dahulu. Ya, kita akan lanjutkan informasi di pagi hari ini. Sebuah benda asing jatuh di areal perkebunan sawit di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Diduga benda tersebut merupakan serpihan roket milik Tiongkok. Nah, kalau kita lihat ini garis polisi yang terpasang di lokasi jatuhnya benda asing di area perkebunan kelapa sawit kawasan Desa Pengadan, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Benda tersebut diduga serpihan roket milik Tiongkok. Roket berjenis Long March 5B diduga diluncurkan dari situs peluncuran luar angkasa Wenchang, China 24 Juli lalu. Ya, khawatir adanya radiasi yang ditimbulkan, petugas langsung mengamankan lokasi jatuhnya serpihan. Kini petugas masih meneliti asal serpihan yang diduga roket itu. Peringatan khususnya untuk badan-badan antariksa atau setidaknya yang peduli terkait dengan sampah antariksa. Aneh tapi nyata kan? Hah? Ya, sementara peneliti senior Badan Riset dan Inovasi Nasional Profesor Thomas Jamaludin mengatakan sampah antariksa tersebut adalah CZ-5B, roket bekas peluncuran modul Stasiun Antariksa Republik Rakyat Tiongkok. Nah, sebelumnya pada 30 Juli 2022 lalu, roket bekas peluncuran modul Stasiun Antariksa Republik Rakyat Tiongkok ini jatuh di Samudra Hindia. Kemudian BRIN melakukan analisis orbit pecahan roket tersebut. Dan kini perakitan akan melintas di Sumatera bagian selatan, Bangka Belitung, dan juga Kalimantan Barat. Kami dari Pusat Riset Antariksa itu secara spesifik, Thomas mengatakan sampah antariksa bekas roket peluncuran RRT CZ-5B berbobot sekitar 20 ton berukuran 30 meter. Usai jatuhnya serpihan tersebut, pihak BRIN menyatakan sudah tidak ada lagi serpihan yang mengorbit dan diprediksi jatuh. Namun apabila ada masyarakat yang menemukan fenomena tersebut, harap segera melapor. Nah, seperti yang jatuh di Sanggau, kemudian beberapa tempat di wilayah Indonesia yang sudah teridentifikasi, itu umumnya yang jatuh adalah pecahan dari roket. Nah, pecahan dari roket ini umumnya tidak berbahaya, karena badan roket itu tidak membawa bahan yang beracun dan juga tidak membawa bahan radioaktif. Jadi umumnya aman. Ya, beralih ke informasi lainnya, pemirsa, ini diduga sopir lupa mengunci kabin kemudi sebuah truk tangki pengangkut bahan bakar milik PT Pertamina mengalami kecelakaan di Semarang, Jawa Tengah. Akibatnya karena truk tewas tajepit di ruang kemudi, sementara sang sopir dan juga seorang pengendara ojek online terluka. 3 lur. Arus lalu lintas di Jalan Dr. Wahidin Semarang sontak macet setelah sebuah truk tangki pengangkut BBM milik Pertamina ini mengalami kecelakaan Selasa petang. Peristiwa naas itu disebabkan oleh sopir yang lupa mengunci kabin truk sesaat sebelum melaju usai melakukan perbaikan mesin. Sang sopir mengalami kesulitan mengendalikan laju truk lantaran kabin truk terangkat bagian belakangnya hingga posisi kaca depan menunduk. Akibatnya saat melintas di turunan Tanah Putih Semarang, truk menerobos lahan kosong di sisi kanan jalan dan baru berhenti setelah menabrak sebuah bangunan. Di 2 kali perbaikan rem, yang pertama aman, yang kedua di Kaliwiru itu udah bisa, cuman nutupnya kepala kabinnya kurang kenceng. Udah jalan waktu turunan sini mandu-mandu, ya udah nggak bisa mengendalikan sampai masuk ke ini terjadi musibah. Sopir dan kernetnya dievakuasi oleh tim gabungan Basarnas Semarang. Namun sayang, kernet truk bernama Arsyad, warga Tengaran Semarang tewas akibat terjepit di kabin kemudi. Dalam kecelakaan itu, seorang pengendara ojek online turut menjadi korban lantaran terserempet badan truk.
Yang satu sopirnya masih dirawat di ambulan hebat di seberang jalan sana. Untuk keneknya MD saat ini sudah di ambulan, akan dibawa ke RS Karyadi. Jenazah kernet truk dibawa ke Rumah Sakit Karyadi Semarang, sementara 2 korban luka dilarikan ke rumah sakit terdekat. Agus Hermanto melaporkan dari Semarang, Jawa Tengah. Sementara di Jawa Barat, sebuah truk yang diduga mengalami remblong menabrak 2 sepeda motor dan sepeda motor sedang berhenti di persimpangan Rancabango, Kota Tasikmalaya. Ya, akibatnya 1 korban tewas di lokasi kejadian. Kecelakaan di Rancabango, remblong truk. Kecelakaan maut yang melibatkan truk dan sepeda serta 2 sepeda motor ini terjadi di Simpang Rancabango, Kota Tasikmalaya, Selasa siang. Akibatnya, pengendara sepeda tewas di lokasi kejadian, sementara para pengendara sepeda motor terluka. Diduga kecelakaan ini terjadi karena truk mengalami remblong. Akibatnya, sang sopir gagal menghentikan laju kendaraannya hingga menabrak pengendara motor dan sepeda yang sedang berhenti di persimpangan lalu lintas. Kondisi lagi lampu merah dari arah jalan Polres menuju ke Rancabango. Pada saat mau mengerem, tapi dia tidak bisa mengerem, akhirnya dibanting kiri dan menabrak 1 sepeda, 2 motor dan juga papan reklam. Sementara itu, di Pangandaran, warga berupaya mengevakuasi 2 orang korban kecelakaan di kawasan Ciganjeng ke tempat yang aman. Kecelakaan yang melibatkan pejalan kaki dan pengendara motor ini terjadi Selasa pagi saat seorang petani bernama Sandu yang akan berangkat ke sawah menyeberang tanpa melihat kondisi jalan hingga tertabrak motor milik Arzal yang sedang melaju menuju Ciamis. Seketika keduanya pun terkapar di jalan raya. Akibat kejadian ini 1 orang yang tertabrak pejalan kaki meninggal dunia dan pengendara motor luka ringan. Korban yang meninggal dunia sudah dibawa ke rumah duka dan langsung dimakamkan. Eko Setiabudi melaporkan dari Tasikmalaya dan Pangandaran, Jawa Barat. Ya, kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Sungai di kawasan Kejawan Putih Tambak, Surabaya dipenuhi limbah busa. Nah, selain menimbulkan bau tak sedap dan mengganggu pernafasan, busa yang berterbangan bisa menempel dan mengotori pakaian warga yang dijemur. Inilah limbah busa yang memenuhi aliran Sungai Kejawan Putih Tambak, Surabaya, Selasa siang. Tumpukan busa bahkan menutupi aliran sungai mulai dari gardu pompa air hingga ke arah timur laut. Kemunculan limbah busa ini semakin parah saat pompa air sungai dinyalakan. Busa yang awalnya keluar sedikit, semakin lama semakin banyak. Warga pun mengeluhkan kemunculan limbah busa ini. Pasalnya selain berbau busuk dan mengganggu pernafasan, limbah busa yang terbang juga mengotori pakaian yang dijemur. Bahkan kulit langsung gatal jika terkena busa. Ganggunya itu gini loh, kalau ada jemuran, ngering baju ini itu loh, itu kan nempel lah. Busanya itu membawa apa itu kotoran. Sampai terbang-terbang ya Pak ya, di sekitaran. Tinggi. Kadang sering masuk ke isi ulang. Gitu Pak. Selain itu apa Pak? Baunya atau gimana? Ya, baunya ya nggak enak. Sangat menyengat ya Pak. Sementara itu, Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya langsung mendatangi dan memeriksa kondisi aliran Sungai Kejawan Putih Tambak. Pengambilan sampel air sungai untuk diteliti di laboratorium juga akan dilakukan untuk mengetahui apakah sungai tercemar limbah atau tidak. Kita kan nggak bisa Mas ya. Ini dari mana-mana kita ambil sampel, kita analisa dulu ke lab. Pak, ini titiknya sudah diketahui nggak Pak? Dari mana Pak? Sumber belum. Kita kan nelusuri nih Pak. Masih nelusuri ini. Sampai mana sih sumbernya, mana ini yang paling banyak menyebabkan bui ini. Dinas Lingkungan Hidup Surabaya juga akan meneliti apakah ada kesamaan busa di Sungai Kejawan Putih Tambak dengan limbah busa di Sungai Tambak Uti pada Maret 2021 lalu. Ari Purwanto melaporkan dari Surabaya, Jawa Timur. Masih di Jawa Timur, tapi kita ke informasi lainnya. Ada seorang bapak beserta anaknya di Madiun yang tewas tenggelam di sebuah dam. Ya, diduga korban tenggelam karena tidak bisa berenang saat menolong anaknya yang terpeleset saat sedang memancing.
Video amatir milik warga ini merekam detik-detik pengangkatan korban tewas dari dam aliran Waduk Notopuro di Desa Duren, Pilang Kenceng, Kabupaten Madiun Selasa sore. Korban tewas adalah Anang Sutrisno dan putranya Faista yang masih berumur 14 tahun. Peristiwa naas terjadi ketika bapak dan anaknya ini memancing di tepi dam bersama seorang tetangganya. Saat Faista akan pindah tempat, tiba-tiba terpeleset dan tercebur ke sungai. Mengetahui hal itu, korban berusaha menolong. Namun karena tidak bisa berenang, keduanya tenggelam hingga ditemukan sudah tak bernyawa. Kedalaman sungainya dalam karena satu bambu itu tadi dimasukkan tidak sampai, ya kurang lebih bisa di atas 10 meter. Dari hasil pemeriksaan sementara, tidak ditemukan adanya tindak pidana. Korban dipastikan tewas akibat tenggelam, hingga kedua jenazah diserahkan langsung ke pihak keluarga. Dirgo Siono melaporkan dari Madiun, Jawa Timur. Baik, kita jeda dulu sesaat. Sejumlah informasi penting dan menarik lain masih akan hadir usai pariwara. Ya, di antaranya misteri penemuan mayat wanita dalam karung di Kabupaten Serang, Banten berhasil diungkap polisi. Pelaku tak lain adalah paman sekaligus suami siri korban. Fokus Pagi segera kembali. Anda kembali menyimak rangkaian berita di Fokus Pagi bersama saya Jimmy Darusman. Pemirsa, seorang pria di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat tega membacok mertuanya hingga tewas usai mereka terlibat cekcok. Pelaku yang sempat kabur akhirnya bisa diringkus aparat saat mencoba bersembunyi di desa tetangga. Nak muda, ajos. Upaya pelarian seorang pembunuh mertua ini berakhir di tangan aparat gabungan. Ia dibekuk saat mencoba kabur dan bersembunyi di kawasan kaki bukit Desa Mentibar, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Sebelumnya, pelaku berinisial LG melarikan diri ke hutan di belakang rumahnya di Dusun Cirak, Payung Bersambut, Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas, usai membacok ayah dan ibu mertuanya pada Selasa subuh. Akibat penganiayaan ini, ayah mertuanya meninggal dunia, sementara ibu mertuanya terluka sabetan parang di bagian punggung. Diduga, kejadian tragis ini berawal dari cekcok antara pelaku dan mertua perempuannya terkait masalah ekonomi. Menantu yang juga dengan keluarga, adanya cekcok pagi hari, berupaya untuk berkomunikasi dan si tersangka sudah menyiapkan parang dan mengenai melukai si ibu mertua, dan serta-merta si mertua laki-laki berupaya untuk melakukan pengamanan, namun kena dari sabetan parang yang digunakan oleh tersangka dengan inisial L. Akibat perbuatan sadisnya itu, pelaku dijerat dengan pasal pembunuhan dengan ancaman 15 tahun penjara. Dede Iskandar melaporkan dari Sambas, Kalimantan Barat. Sesosok mayat dalam kondisi hangus terbakar ditemukan di kawasan Kali Liliba, Kota Kupang, NTT. Polisi langsung menggelar olah TKP untuk mencari sebab kematian korban. Warga Kelurahan Liliba digegerkan dengan temuan jasad dalam kondisi hangus terbakar di celah sempit bebatuan Kali Liliba, Kota Kupang, Selasa sore. Jasad yang diduga berjenis kelamin laki-laki itu tak sengaja ditemukan oleh sejumlah anak sekolah yang melintasi area ini. Pemeriksaan awal dan olah tempat kejadian perkara digelar kepolisian untuk menelusuri penyebab kematian korban. Kondisi jenazah itu dalam kondisi terbakar dan sekitarnya memang ada bekas bakaran daun kering ya, sampah kering, dan kemudian juga itu ada dia membawa HP dan HP-nya terbakar. Kalau dilihat dari kondisi tubuhnya memang hangus terbakar ya, dan ada bekas luka terbuka di bagian paha, tetapi itu masih harus kita dalami. Untuk kepentingan penyelidikan dan mengetahui identitas korban, jasadnya langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Titus Uli Kupang. Jeffrey Suni melaporkan dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur.
Sementara pemirsa, misteri penemuan mayat wanita dalam karung di Kabupaten Serang, Banten juga berhasil diungkap polisi. Kasusnya mulai menemukan titik terang setelah aparat mendapatkan identitas korban dan ada keluarga yang mengaku kehilangan seorang anggota keluarganya. Polisi menelusuri jejak pembuang mayat dalam karung melalui rekaman CCTV di sepanjang jalan sekitar lokasi penemuan mayat di Desa Jongjing, Tanara, Kabupaten Serang, Banten. Penelusuran itu menuntun polisi pada tersangka pelaku pembunuhan, yakni PW alias A, 37 tahun, yang tak lain adalah paman sekaligus suami siri korban. Tersangka ditangkap di rumah kontrakannya di Kampung Jatilio, Desa Jatiwaringin, Kecamatan Mauk, Tangerang. Dalam pemeriksaan terungkap pembunuhan itu dilatar belakangi rasa kesal pelaku lantaran dianggap tak mampu memenuhi kebutuhan keluarga hingga korban sering mengumpat dan memarahinya. Kekesalannya memuncak ketika korban menolak menyusui bayi mereka yang terus menangis. Akhirnya korban yang tengah berbaring di samping bayinya dibekap menggunakan kasur. Pengakuan itu sesuai dengan hasil visum rumah sakit yang menyatakan korban tewas akibat kehabisan nafas. Hubungan dengan pelaku dengan korban ini sebenarnya masih hubungan saudara sepersusuan antara paman dengan keponakannya sendiri. Yang mana korban ini sebenarnya sudah punya suami yang sah dan belum bercerai, punya anak 2, tapi kabur kurang lebih 8 tahun. Sudah kabur dari rumah, kemudian menjalin asmara dengan pamannya sendiri dan memperoleh juga 2 orang anak. Tapi korban dan pelaku ini berstatus menikah atau menikah siri atau seperti apa? Secara negara tidak tercatat, secara siri pun juga sebenarnya tidak bisa diakui karena kan masih hubungan darah antara paman dengan paman sendiri. Polisi menyita sejumlah barang bukti termasuk kasur kapuk yang digunakan untuk membekap korban. Sementara pelaku dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Ariel Maranus melaporkan dari Kota Serang, Banten. Lain lagi di Jawa Barat berikut ini, aparat Satreskrim Polres Indramayu akhirnya meringkus 2 pelaku pembunuhan pria yang jasadnya ditemukan di saluran irigasi pertanian di kawasan Indramayu. Pembunuhan keji itu dilakukan karena tersangka ingin menguasai kendaraan korban untuk membayar utang pinjaman online dan judi yang melilitnya. 2 pria bernama Awi dan Sansan ini hanya bisa tertunduk seolah menyesali aksi pembunuhan keji yang dilakukannya. Mereka diringkus petugas Satreskrim Polres Indramayu di tempat persembunyiannya di Jawa Tengah dan Jawa Timur Selasa siang. Sansan selaku eksekutor pembunuhan dihadiahi 2 timah panas lantaran melakukan perlawanan saat penangkapan. Bersama tersangka, sejumlah barang bukti lainnya juga turut diamankan, diantaranya lakban untuk mengikat serta harta benda korban. Dari penyelidikan, pembunuhan direncanakan tersangka karena terlilit utang pinjaman online dan judi. Tersangka yang memesan taksi secara offline kepada korban meminta diantar dari Cikarang keluar kota. Di jalan yang sepi, korban dihabisi oleh kedua tersangka, lalu jasadnya dibuang di saluran irigasi. Tersangka menghabisi nyawa korban itu di daerah Cikarang, Bekasi. Lalu mereka membuang jenazah tersebut di Indramayu. Sebelumnya, sesosok mayat tanpa identitas menggemparkan warga desa Pekandangan. Jasad ditemukan di saluran irigasi pertanian dengan kondisi mengenaskan. Tubuhnya terlilit lakban dan penuh luka. Belakangan identitas korban terungkap, ia pria bernama Widodo yang merupakan sopir taksi daring alias taksi online. Kini atas pembunuhan yang dilakukannya, kedua tersangka dijerat pasal berlapis tentang pembunuhan, pembunuhan berencana dan pencurian dengan kekerasan dengan ancaman di atas 20 tahun penjara. Maruli Habibi melaporkan dari Indramayu, Jawa Barat. Di informasi lainnya, pemirsa, 4 aparat Polres Poliwali Mandar, Sulbar, dibacok oleh 2 pengedar narkoba saat penggerebekan. Polisi yang bertindak cepat akhirnya langsung mengamankan kedua pelaku. Pria ini diamankan aparat di Dusun Puceda, Kecamatan Wonomulyo, menyusul seorang rekannya yang lebih dulu ditangkap oleh tim gabungan Polda Sulbar dan Polres Poliwali Mandar. Sebelumnya, kedua pelaku yang merupakan pengedar narkoba itu sempat melukai 4 aparat Polres Poliwali Mandar yang melakukan penggerebekan. Mereka nekat membacok keempat petugas yang berusaha menangkapnya dengan 2 bilah parang. Akibat pembacokan itu, 1 polisi terluka ringan, sementara 3 anggota lainnya harus dirujuk ke rumah sakit karena mengalami luka serius. Dalam penangkapan, polisi turut mengamankan barang bukti berupa 2 bilah senjata tajam jenis parang dan sabu-sabu seberat 1 gram. Keduanya tersangka kini terancam pasal berlapis. Personil telah mengalami luka-luka dengan
pelaku melakukan pembacokan atau penganiayaan berat terhadap personil kami. 2 pelaku sudah kita amankan, barang bukti. Misteri kematian seorang perempuan yang jasadnya ditemukan di Kali Cikeas, Bekasi akhirnya terungkap. Pembunuh tak lain adalah mantan kekasih korban yang kecewa dengan hubungan percintaan mereka yang kandas. Toko bahan bangunan di kawasan Jalan Ciracas, Jakarta Timur ini jadi saksi bisu pembunuhan terhadap seorang wanita muda. Korban diduga tewas usai dianiaya 3 pria di salah satu ruangan bangunan tersebut. Mayat gadis berusia 16 tahun itu dibuang para pelaku dan ditemukan di Kali Cikeas, Jatisampurna, Bekasi, Jawa Barat. Dari hasil identifikasi petugas, korban dipastikan meninggal dunia akibat dibunuh. Sejumlah luka bekas penganiayaan di tubuhnya jadi petunjuk. Kematian wanita berparas manis itu membuat keluarga terpukul. Korban menghilang 5 hari sebelum ditemukan tak bernyawa. Keluarga sempat mencari korban ke tempat tinggal mantan kekasihnya. Namun pria tersebut mengaku tak mengetahui keberadaan korban. Jawaban sang mantan pacar rupanya bohong belaka. Ya, berdasarkan bukti dan keterangan saksi, pria berinisial AM itu justru otak di balik pembunuhan korban. Ditangkap di kawasan Mustika Jaya, Bekasi, Jawa Barat, AM ditetapkan polisi sebagai tersangka. Polisi juga menangkap 2 tersangka lain di 2 lokasi berbeda. Keduanya diduga turut membantu AM menghabisi nyawa korban. Sakit hati diputus cinta, jadi dalih AM untuk menghabisi nyawa sang mantan. Lelaki 19 tahun itu pun mengatur siasat menyiapkan nyawa korban dengan mengajak 2 temannya. Motif yang melatar belakangi terjadinya kasus ini adalah ini pelaku utama atau eksekutor ini inisialnya AN. Ini sakit hati, tidak terima diputuskan hubungannya oleh korban. Malam saat kejadian, korban dan tersangka bertemu di Jalan Ciracas Raya. Tersangka AM lalu mengajak korban ke toko bahan bangunan tempatnya tinggal dan bekerja. Ketika berada di dalam kamar AM, 2 rekannya masuk tiba-tiba dan segera meringkus korban. Saat korban tak berdaya, AM menganiaya mantan pacarnya. Jasad korban lalu dibawa dengan mobil sewaan dan dibuang dari atas jembatan ke aliran Kali Cikeas. Pada saat korban ini merenggang nyawa, mereka bertiga main PS menunggu waktu subuh. Ya, menunggu waktu subuh korban dibawa ke tempat pembuangan. Tak hanya itu, polisi mengungkap fakta lain. Ketiga tersangka juga merampas barang berharga korban. Buah perbuatan kejinya, ketiga tersangka bakal dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup atau bahkan hukuman mati. Tim Liputan melaporkan. Baik, kita jeda lagi sejenak. Sejumlah informasi penting dan menarik lain masih akan hadir usai pariwara. Di antaranya pentolan grup musik Superman Is Dead, IGD Ari Astina alias Jerings, Selasa siang menghirup udara bebas setelah memperoleh cuti bersyarat sebelum bebas murni. Fokus Pagi segera kembali. Ya, Anda kembali di Fokus Pagi bersama dengan saya Sheila Baladraf. Pemirsa, IGD Ari Astina alias Jering Selasa siang menghirup udara bebas. Penabuh drum grup band Superman Is Dead itu mendapat kesempatan cuti bersyarat sebelum dinyatakan bebas murni. Gimana Bli, kabarnya Bli? Halo, selamat siang semuanya, senang sekali. Didampingi istrinya Nora Alexandra dan kuasa hukumnya Wayan Gendo Suwardana, pentolan grup band Superman Is Dead, Jerings, keluar dari pintu lapas kelas 2 Akrobokan. Pemilik nama asli IGD Ari Astina ini mendapat kesempatan cuti bersyarat usai menjalani pidana penjara sejak 1 April lalu dalam perkara pengancaman pegiat media sosial Adam Denny. Selain mengucapkan terima kasih kepada banyak pihak yang membantunya, Jerings juga menyatakan akan fokus untuk berkreativitas di bidang musik bersama grup band Superman Is Dead dan akan menyelesaikan proyek musik bersama sang istri Nora Alexandra. Terima kasih dan salut luar biasa kepada istri saya yang sudah 2 tahun saya tinggal masuk penjara tapi tetap teguh
Tetap ada. Bukan saat senang aja, tapi susah juga ada. Jadi bisa diajak miskin ya? Bisa lah, buktinya cari kerja sendiri. Gimana dong? Dengan SID? Oh, SID kan kemarin kami merekam satu lagu di sini, judulnya Sabda Bawah Tanah. Selama menjalani cuti bersyarat, Jerings diwajibkan menjalani pembinaan di Balai Pemasyarakatan dan wajib lapor sebulan sekali. Selama cuti bersyarat, nanti itu pengawasan ada di bawah tanggung jawab Bapas. Ya. Artinya bersyarat ini kalau selama di luar, Jering ini kembali atau ada hal-hal yang tidak baik lagi, itu bisa dicabut, masuk lagi dalam lapas tanpa proses apapun. Karena itu bersyarat, itu namanya juga cuti bersyarat, ya. Bebas murninya belum. Jerings divonis bersalah oleh pengadilan dengan pidana 1 tahun penjara dan denda 25 juta rupiah pada 24 Februari lalu. Jerings dinyatakan terbukti melakukan pengancaman terhadap pegiat media sosial Adam Denny. Haryanto Putapea melaporkan dari Badung, Bali. Pemirsa, polisi memblokir 843 rekening Yayasan Aksi Cepat Tanggap ACT terkait dugaan tindak pidana pencucian uang dalam kasus penyelewengan dana kemanusiaan. Saat ini penyidik sedang menelusuri aset 4 tersangka termasuk rekening resmi milik ACT yang digunakan sebagai tempat penampungan dana sumbangan. Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Barreskrim Polri terus menyidik kasus dugaan tindak pidana penyelewengan dana kemanusiaan oleh Yayasan Aksi Cepat Tanggap atau ACT. Setelah menetapkan 4 orang sebagai tersangka, penyidik ini sedang menelusuri sejumlah aset atau harta kekayaan, baik milik yayasan maupun milik para tersangka, termasuk pihak-pihak yang terafiliasi. Selain dugaan penyelewengan dana kemanusiaan, penyidik menduga ada unsur tindak pidana pencucian uang atau TPPU di balik kasus ini. Penelusuran 843 rekening dari informasi PPATK terkait 4 rekening tersangka, terkait rekening 4 tersangka A, IK, HH, dan NIA, NIA, Yayasan ACT dan afiliasinya, serta pihak lainnya. Status rekening tersebut dilakukan pemblokiran lanjutan oleh penyidik sesuai kewenangan dalam Undang-Undang TPPU. Saat ini, penyidik telah memblokir 843 rekening berdasarkan informasi dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Ratusan rekening ini diduga terkait dengan rekening 4 orang tersangka, yakni Ahyudin, Ibnu Hajar, Novaryadi Imam Akbari, dan Heriana Hermain. Sementara itu, PPATK menemukan banyak indikasi yang diduga terjadi penyimpangan transaksi oleh ACT dan sudah ditelusuri sejak tahun 2019. Dan di situ kita lakukan proses analisis dan secara keseluruhan transaksi yang dilakukan oleh ACT ini memang terkait dengan individu-individu, terkait dengan beberapa perusahaan, bahkan terkait dengan entitas luar negeri yang kita diduga dan patut terindikasi dengan kegiatan terorisme misalnya seperti itu kan. Jadi memang analisis terus berkembang. Jadi kita terus melakukan proses analisis, melakukan pembukuan transaksi dan melihat semakin dalam bahwa ada dugaan penyimpangan terkait dengan pengelolaan dana dari ACT. Berbagai upaya dalam proses pendalaman terhadap dugaan penyalahgunaan dana umat di ACT terus dilakukan, seperti penghentian rekening dan menyampaikan hasil analisis kepada penegak hukum. Tim Liputan melaporkan. Mabes Polri terus menyelidiki temuan ribuan kilogram sembako bantuan sosial Presiden yang dikubur di kawasan Sukma Jaya, Depok, Jawa Barat. Tim Satuan Tugas Pangan Mabes Polri diantaranya mendatangi lokasi penimbunan banpres untuk melakukan pengecekan awal atas laporan warga yang diterima. Kedatangan tim Satgas Pangan Mabes Polri ke lokasi penimbunan banpres ini tak berlangsung lama. Setelah tiba di lokasi kuburan sembako banpres, tim Satgas langsung melakukan pengecekan lokasi. Hingga kini Mabes Polri telah melakukan pemeriksaan terhadap beberapa pihak yang terlibat dalam distribusi bantuan sosial tersebut. Pihak JNE mengubur atau memendam beras tersebut tanggal 5 November 2021. Saya ulangi, tanggal 5 November 2021 dan sudah dibuatkan berita acara pemendaman beras sebanyak 3.675 kg atau 289 karung atau setara dengan 130
39 KPM. KPM itu adalah keluarga penerima manfaat. Menteri Sosial Tri Risma hari ini juga angkat bicara terkait kasus penimbunan beras di Depok, Jawa Barat. Mensos menyampaikan beras yang ditimbun adalah beras yang rusak karena kehujanan saat perjalanan dan sudah diganti pihak ekspedisi pengiriman barang. Meski demikian, terkait mengapa bantuan yang rusak tersebut ditimbun, Mensos telah membentuk tim khusus untuk menyelidikinya. Jangankan sebanyak itu, di kami yang selama saya jadi menteri, satu orang aja tidak nerima, dia komplain. Apalagi sebanyak itu, pasti banyak yang komplain saat itu kalau tidak terima. Gitu. Artinya memang kemudian diganti sepertinya, Pak tadi sampaikan diganti, karena saat itu dikoordinasikan untuk mereka mengganti. Karena kan kehujanan pada saat pengiriman itu. Sementara itu pemilik lahan Rudi Samin mengaku sebagai pelapor dirinya sudah diperiksa dan dimintai keterangan oleh tim penyidik gabungan Polrestro Depok dan Polda Metro Jaya. Hingga kini Satgas Pangan masih memeriksa dokumen bantuan sosial tahap kedua dan tahap keempat yang dikuburkan, termasuk menggali motif dan kronologis temuan. Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, meski harga komoditas pangan sudah berangsur menurun dan stabil, namun harga ayam potong termasuk telur belum ada tanda-tanda perubahan harga. Di Pasar Baru Karawang, Jawa Barat yang dipantau Selasa siang, ayam potong masih bertengger di kisaran harga Rp45.000 per kilogramnya. Sementara harga normal Rp35.000 hingga Rp37.000 per kilogram. Sudah lebih dari sebulan harga ayam potong di Pasar Baru Karawang, Jawa Barat hari Selasa masih terbilang mahal. Pedagang saat ini masih menjual dengan harga Rp45.000 per kilogram. Sedangkan harga normal biasanya ayam potong dijual Rp35.000 hingga Rp37.000 per kilogram. Sejumlah pedagang menuding penyebab tingginya harga jual ayam lantaran harga pakan ayam yang sudah melambung sebelumnya. Kondisi ini juga mengakibatkan transaksi penjualan juga menjadi lesu. Biasanya para pedagang mampu menjual 150 ekor per hari, namun kini hanya 75 ekor. Ngerti gitu maksudnya, jadi kalau memang ada kenaikan harga, kita ya udah harga ya segitu gitu. Ya istilahnya kalau kita jual di bawah harga kan kita nggak ada untung, malah nanti bisa kerja rodi, bisa nggak ketutup kan. Kondisi memprihatinkan justru terjadi di Merauke, Papua. Tak hanya tingginya harga ayam potong yang sudah menembus Rp55.000 per ekor, namun justru stok ayamnya tidak ada atau kosong. Di sepanjang jalan Ermasu, tampak hanya 3 pedagang saja yang berjualan, padahal biasanya belasan pedagang ayam berjualan sejak pagi. Berarti kalau kita jual ayam ini sudah naik juga ini? Ya naik juga. Berapa kita jualkan biasanya ini? Biasanya dulu kita jual yang 45, sedang. Sekarang? Tapi sekarang 50. Sekarang 50 di? Iya, yang kayak pasar 60, 65. Memang ayamnya tidak ada, bibitnya atau gimana? Ayam memang tidak ada ini. Tidak ada ini? Iya. Jadi masih bibit, Di? Masih bibit. Ini berapa lama kira-kira seperti ini, Pak Ambo? Sekitar 1 minggu lah. 1 minggu baru ada lagi, Di? Iya. Sementara terkait stok ayam, para pedagang mengaku pasokan dari Makassar dan Surabaya memang agak tersendat sejak kenaikan harga ayam. Muhammad Ridwan dan Samsun Nursa melaporkan dari Merauke, Papua dan Karawang, Jawa Barat. Pemirsa, bangkai ikan paus sperma yang terdampar di dermaga Cinta Pantai Bulusan, Banyuwangi, Jawa Timur akhirnya menepi terbawa arus ke tepi pantai. Petugas akhirnya terpaksa memotong bangkai ikan paus untuk diotopsi dan dikuburkan di tepi pantai. Seperti inilah upaya petugas mengevakuasi bangkai ikan paus sperma yang mati setelah terdampar di dermaga Cinta Pantai Bulusan, Banyuwangi. Bangkai ikan paus yang memiliki bobot mencapai 15 ton dipotong menjadi beberapa bagian, kemudian dikubur di tempat yang sudah disiapkan. Daging dan gigi ikan paus ini diberikan kepada tim medis untuk diteliti guna mengetahui penyebab pasti ikan yang berhabitat di Samudra
Aktrik ini terdampar hingga mati di perairan Dangkal Banyuwangi. Sebelumnya, seekor paus jenis sperma sepanjang 10 meter terdampai di perairan Dangkal Selat Bali, Banyuwangi, Jawa Timur Senin lalu. Diduga paus sperma ini mengalami luka-luka dan mengalami kerusakan sensor navigasi sehingga mamalia itu terdampar. Kemenangan wajib diraih tim nasional Indonesia saat berjumpa Singapura dalam ajang Piala AFF U16 malam nanti. Fokus Pagi segera kembali. Ya, Anda kembali di Fokus Pagi bersama dengan saya Sheila Baladraf. Dan saya Jimmy Darusman. Kita lanjut menyimak informasi di pagi hari ini, pemirsa. Di hari kedua pendaftaran partai politik, parpol calon peserta pemilu 2024, hanya satu parpol yang daftar ke KPU. Ya, Komisi Pemilihan Umum memastikan akan langsung memverifikasi administrasi bagi parpol yang telah melengkapi dokumen pendaftaran. Dengan membawa ondel-ondel dan angklung, anggota dan Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara atau PKN mendatangi gedung KPU di Jalan Imam Bonjol Menteng, Jakarta Pusat. Sepanjang hari Selasa, hanya satu partai calon peserta pemilu yang mendaftar ke KPU. PKN sendiri telah dinyatakan lengkap menyerahkan syarat dokumen sehingga partai ini akan memasuki tahap registrasi dan verifikasi administrasi. Dari jadwal yang diterima, rencananya ada dua parpol, yakni Partai Garuda dan Partai Damai Kasih Bangsa yang akan mendaftar pada hari ini. Melakukan pengecekan keanggotaan partai karena dalam penyerahan KTA partai itu kan dilengkapi dengan NIK. Jadi kami akan sandingkan dengan data pemilih berkelanjutan terkait dengan siapa saja yang terlarang menjadi anggota partai politik. Saya sangat yakin partai politik sudah sangat memahami sehingga mereka pun akan sangat selektif. Ya, dari ajang Piala AFF U16, tim nasional Indonesia membidik kemenangan kedua saat berjumpa Singapura malam nanti. Nah, kemenangan wajib diraih oleh tim besutan Bima Sakti demi menjaga peluang lolos ke babak selanjutnya. Jelang laga kontra Singapura di ajang Piala AFF U16, tim nasional Indonesia menggelar latihan di lapangan Universitas Negeri Yogyakarta pada Selasa pagi. Pada latihan itu, penyelesaian akhir jadi fokus tim asuhan Bima Sakti karena pada laga sebelumnya kontra Filipina, timnas Garuda kerap membuang peluang. Melawan Singapura, Bima Sakti meminta pemainnya tidak meremehkan lawan dan tetap fokus sepanjang laga. Kecepatan para pemain The Lions menjadi perhatian timnas Garuda. Terlebih Singapura memiliki striker cepat yang harus diantisipasi, Muhammad Kaisi bin Noranzol. Dan kita mengantisipasi juga mereka punya satu striker nomor 9 yang cepat ya. Sebab itu kita harus antisipasi serangan balik mereka. Dan kita juga tadi latihan bagaimana di depan saat kita punya peluang, tidak penting siapa yang bikin gol, yang paling penting kita adalah tim kita menang. Pada laga sebelumnya, Garuda Muda memetik kemenangan melawan Filipina dengan skor 2-0. Kemenangan wajib diraih Arkan Kakak dan kolega demi menjaga peluang lolos ke babak selanjutnya. Wahyu Diono melaporkan dari Sleman, Yogyakarta. Indonesia juara. Ayo dukung timnas Garuda Asia di AFF U16 Boys Championship Singapura versus Indonesia malam ini pada pukul 19.30 WIB live dari Stadion Maguwo Harjo Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, eksklusif di Indosiar dan video. Ya, kita ke informasi selanjutnya. Ini ada seekor lutung jenis surili masuk ke dalam rumah warga di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Nah, lutung yang diduga peliharaan lepas tersebut bersembunyi di dalam kamar dan membuat resah pemilik rumah. Meski sudah jinak, proses evakuasi berlangsung cukup lama dan petugas harus berhati-hati membujuk primata tersebut. Evakuasi monyet. Di dalam kain ini ada seekor lutung yang sudah diamankan oleh tim Damkar Jagaweru Cirebon. Sebelumnya, monyet atau lutung surili ini membuat panik warga saat masuk ke dalam rumah di Desa Setukulon, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon Selasa siang dan bersembunyi di salah satu kamar.
Lutung yang diduga peliharaan seorang warga itu lepas dan masuk ke permukiman. Untuk proses evakuasi itu alhamdulillah nggak terlalu sulit. Soalnya ini udah jinak sih, udah nakal. Sembunyi di mana Pak? Di dalam kamar. Saat ini, lutung sudah diamankan di kantor Damkar Pos Jagaweru. Petugas juga akan berkoordinasi dengan BKSDA agar hewan primata dilindungi itu bisa mendapatkan penanganan yang tepat. Maruli Habibi melaporkan dari Cirebon, Jawa Barat. Ya, pemirsa, tradisi ruat bumi Guci di Kabupaten Tegal kembali digelar tahun ini setelah vakum 2 tahun karena pandemi. Nah, ini yang unik dalam tradisi tahunan di bulan Muharram itu adalah proses pemandian kambing kendit di area pemandian air panas Pancuran 13. Iring-iringan musik gamelan dan tari tradisional ini membuka acara tradisi ruat bumi yang digelar oleh masyarakat dari Desa Rembul, Duku Pekandangan, dan Desa Wisata Guci, Kecamatan Bumi Jawa, Kabupaten Tegal. Ruat bumi Guci merupakan ritual tahunan yang digelar setiap awal bulan Muharram atau Suro oleh masyarakat yang sudah diwariskan turun-temurun. Ruat yang berarti pulih kembali, atau dalam bahasa Jawa, ruat berarti selamatan. Nah pemirsa, saat ini saya sedang ikut arak-arakan bersama warga sekitar yang mayoritas memang merupakan petani sayuran. Dan ini merupakan rasa syukur mereka karena hasil yang didapatkan dan juga kemakmuran yang mereka sudah terima. Dan diharapkan hasil panen selanjutnya bisa lebih baik lagi. Akan mengantarkan kambing gede dengan orang tua kita, Ibu Hajah Umi Ajijah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puncak dari tradisi ruat bumi adalah proses pemandian kambing kendit di area pemandian air panas Guci yang memiliki 13 pancuran. Pemandian kambing berwarna hitam ini dilakukan langsung oleh Bupati Tegal, Umi Azizah. Bupati mengatakan, selain sebagai bentuk rasa syukur kepada Sang Pencipta atas kemakmuran yang diberikan, tradisi ruat bumi juga diharapkan bisa terus lestari. Ruat bumi ini adalah sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita telah diberikan limpahan rahmat di tengah-tengah pegunungan yang seperti Mbak lihat seperti ini ya. Antusias warga tampak saat menyaksikan tradisi ruat bumi Guci ini. Yang datang tak hanya dari wilayah Tegal, namun juga dari beberapa kota lain di Jawa Tengah dan sekitarnya. Janet Lee dan Tikno Handoko melaporkan dari Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Seru ya ngelihatnya ya. Iya. Dan juga sebagai bentuk rasa syukur masyarakat terhadap hasil panen yang melimpah. Baik, laporan tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Fokus Pagi hari ini. Jangan lupa untuk tetap kencangkan prokes protokol kesehatan. Dan kita bisa menyaksikan info terkini cegah corona hanya di video. Caranya? Ya, unduh aplikasinya sekarang. Dan pemirsa, ayo dukung operasi katarak, hernia, donor darah, dan hitan gratis bagi warga tidak mampu di sejumlah tempat di Indonesia. Sampaikan kepedulian Anda melalui rekening BCA dengan nomor 162-633-8888 atas nama Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih. Kepedulian kita adalah harapan mereka. Dan usai Fokus Pagi jangan lupa kita dapat menyaksikan program Mega Series Panggilan. Mewakili teman-teman redaksi yang bertugas, saya Jimmy Darusman. Dan saya Sheila Bladraf pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.